Peran antagonis adalah peran yang sering membuat penonton jengkel atau bahkan marah karena karakter jahat atau karakter yang tidak baik untuk dimainkannya. Dan Cut Tari sering memainkan karakter itu. Ya bapak saya paling suka kadang-kadang nggak mau ngelihat ya karena dia pikir ini bukan anak gue nih gitu, males gitu ngelihatnya. Mungkin ya ibu saya juga bilang ngapain sih kok jutek banget jadi orang kayak gitu-gitu paling. Cuman saya ya mau disuruhnya begitu gimana saya bilang. Itulah risiko bintang sinetron kalau memainkan karakter antagonis atau karakter yang dibenci oleh penonton. Bersama saya Herawati, Anda akan menyimak berbagai kabar dari Kabar Kabari sampai 30 menit nanti. Dan pemirsa, inilah kabar pembuka persuan kita sore ini. Pemirsa, tayangan pembuka ini boleh dibilang sambungan dari tayangan Kabar Kabari tanggal 15 Mei lalu. Waktu itu kami menurunkan kisah Jimmy Gideon yang rumah tangganya sedang dihantam badai. Hubungan Jimmy dengan anak istrinya sedang memanas. Jimmy berusaha transparan sama istri, tapi bukan berarti transparannya Jimmy sama istri terus istri harus ikut mencampuri gitu ya. Jimmy mau transparan tapi bukan berarti mencampuri. Itu maksudnya Jimmy buka usaha terus istri mencampuri. Oh ini gajinya kegedean nih buat ini segini aja, segini aja, segini ya. Jimmy nggak suka dengan yang gitu. Maksud juga kalau Jimmy bersedekah, Jimmy mau ngasih siapa, istri nggak usah ikut campur. Itu Jimmy yang berikan semua itu. Berdasarkan tekanan-tekanan seperti itulah Jimmy berusaha transparan terus tapi istri curiga terus yang ada ya. Jadi cemburu, berbaur curiga ya macam-macam ya. Dan kebebasan juga jadi nggak ada sama Jimmy gitu ya. Sampai akhirnya ya kalau di Islam itu kan kalau kita punya istri nggak bisa dibilangin ya kan, diperingatin, dipukul nggak bisa, diceraikan kan begitu ya. Tapi Jimmy berusaha untuk tidak menceraikan karena waktu itu Jimmy cuma ngomong, "Ntar kalau masih begini terus Jimmy ceraiin ya." Dia malah ngegugat terus Jimmy cerai. Jadi waktu Jimmy ngajukan gugatan cerai itu atas dasarkan istri. Makanya Jimmy cabut lagi gitu. Siapa sih yang mau cerai gitu ya? Sedangkan anak udah 5 kayak begitu ya. Tapi nggak tahu kalau istri masih berusaha gugat cerai ya nggak tahu lah. Kita subhanallah aja lah, hanya Allah yang tahu dan waktu yang akan menjawab. Itulah yang diucapkan Jimmy Gideon pada tayangan Kabar Kabari pertengahan Mei lalu. Saat itu perkawinannya betul-betul terancam pecah. Tapi kini rupanya badai telah berlalu. Pekan lalu kami mengunjungi rumah keluarga Jimmy Gideon di Perumnas Tangerang, Jawa Barat. Ana disertai keempat anaknya menemui kami, sedangkan anak kelima yang masih bayi tidur di kamar. Hanya tak terlihat Jimmy Gideon yang sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta. Maka wawancara pun berlangsung dengan Ana. Seperti kemarin ada ya biasalah selebritis kan suka. Memang ya saya juga nggak pungkirin. Bukan artis aja. Semua laki-laki yang kadang-kadang suka ada godaan. Perempuan juga suka banyak godaan ya. Ya memang kebanyakan laki-laki gitu, kebanyakan yang umumnya gitu ya. Cuman ya itu mungkin tantangan bagi saya, kali saya itu siap apa enggak, terusnya sabar enggak gitu, tabah enggak, mungkin cobaan juga dari atas. Ana dengan bebas menjelaskan lika-liku hubungan perkawinannya dengan Jimmy Gideon. Ia menyadari dirinya harus sangat tabah sebagai istri artis. Kesadaran inilah yang akhirnya bisa menyelamatkan perceraiannya dengan Jimmy. Ya alhamdulillah sampai sekarang balik lagi. Mungkin Allah masih ngeridoin kali. Kecemburuan Ana waktu itu karena ia yakin Jimmy berpaling darinya kepada perempuan lain. Tapi Jimmy sendiri bersumpah ia tidak berbuat seperti itu, sebagaimana yang diungkapkannya pada tayangan Kabar Kabari pertengahan Mei lalu. Sebetulnya dari pihak istri ya mendesak terus ya karena dia tahu Jimmy dengan adanya begitu Jimmy jarang pulang, jadi banyak ngelamun di teman-teman, banyak nongkrong lagi kembali lagi koreksi diri Jimmy sendiri ya. Jadi timbul kecurigaan di istri gitu. Akhirnya istri pikir banyak sekali yang dekat-dekat dengan Jimmy semua itu hanya just friend ya. Terus pikiran istri perempuan-perempuan yang dekat-dekat sama Jimmy adalah perempuan-perempuan yang morotin Jimmy padahal sama sekali aduh subhanallah nggak ada yang morotin seperti itu. Pemirsa, kita kembali kepada Ana sekarang. Kecemburuannya beberapa bulan lalu itu telah dicoba diatasinya. Ia berharap Jimmy tidak akan melakukan sesuatu lagi yang bisa membuatnya cemburu untuk kedua kalinya. Ya mudah-mudahan cukup sekali ya, jangan sampai terulang. Biasanya kan orang kalau sampai terulang begitu, Allahu Akbar lah lillahi ta'ala lah. Saya udah ampun deh, udah sekali aja udah beratnya nauzubillah ya. Dicoba begini sampai kita ya ibarat katanya bukan rumah tangganya segalanya goncang gitu. Ya taruh saya bukan yang ngejelekin suami enggak, maksudnya kalau sudah ada will tuh memang
pengaruh semua-muanya gitu. Tapi yang lalu lah biar berlalu gitu. Yang sudah-sudah pengalaman pahit kita nggak perlu ini lagi lah. Kita lihat ke depan aja. Jangan membuat Ana sakit hati lagi. Sifat Jimmy yang terlalu baik itu kadang justru membuat keadaan jadi runyam. Dia orangnya gitu baik gitu. Udah gitu pengertian. Pokoknya apa yang kita inginin dia ngerti gitu. Masalahnya bukan masalah harta aja, maksudnya segalanya gitu. Makanya kadang-kadang kebaikan dia suka dimanfaatin sama yang lain gitu. Ya mungkin siapalah nggak tahu lah. Ana menikah dengan Jimmy Gideon 10 tahun yang lalu. Waktu itu Jimmy sebagai artis belum ada apa-apanya. Barulah pada tahun 1991 banyak orang mulai mengenalnya lewat sinetron panjang di RCTI Gara-Gara. Sekitar 6 tahun di sinetron tersebut, Jimmy bermain dengan Lydia Kandau. Ana pun sempat sedikit dibakar cemburu. Cemburu sih emang semua orang pasti cemburu ya, cuman gedek aja gitu. Lo bini orang peluk-peluk, tega amat lo, ntar si Jamal marah, gue juga sebel gitu. Kadang-kadang sampai rumah, lu meluk-meluk bini orang gimana tuh rasanya, saya bilang, lu begini, enggak sih gue cuma tanya doang. Saya bilang lu jangan marah. Ya biasa sih hambar-hambar apa hangat nih, saya bilang begitu. Kadang-kadang suka saya goda-godain. Pemirsa, sekarang kita beralih ke anak-anak ini. Mereka punya banyak mainan yang dibelikan oleh ayahnya. Alberto, si anak sulung ini, tahu betul sifat ayahnya. Ia dan adik-adiknya akan dibelikan mainan kalau berprestasi di sekolah dan juga diberi kado di saat ulang tahun. Tapi jangan sekali-kali mengganggu ayahnya kalau lagi tidur. Asal tahu saja, Jimmy Gideon sangat menikmati tidurnya. Misalnya papa lagi tidur, terus ada yang berisik. Suka gitu. Itu baru diem. Pasti gitu, kalau belum diteriakin, belum pada diem. Anak-anak ini sangat segan kepada ayah mereka. Dan di akhir wawancara, Jimmy Gideon datang. Segera saja kami mengakhiri wawancara ini dengan bertanya kepadanya mengapa ia berjiwa impulsif yang bentuknya sering bersifat marah-marah. Kesel aja kalau misalnya nggak ada order, terus juga pulang anak-anak cemong-cemong, terus rumah berantakan gitu, terus diduga yang enggak, langsung marah gitu, bener. Cut Tari dan peran-peran antagonis di sinetron-sinetron yang telah dimainkannya. Peran antagonis adalah peran yang sering membuat penonton jengkel atau bahkan marah karena karakter jahat atau karakter yang tidak baik untuk dimainkannya. Dan Cut Tari sering memainkan karakter itu. Ya bapak saya paling suka kadang-kadang nggak mau ngeliat ya, karena dia pikir ini bukan anak gue nih gitu, males gitu ngelihatnya. Mungkin ya ibu saya juga bilang, ngapain sih kok jutek banget jadi orang kayak gitu-gitu paling. Cuman saya ya mau disuruhnya begitu gimana, saya bilang. Itulah risiko bintang sinetron kalau memainkan karakter antagonis atau karakter yang dibenci oleh penonton. Sampai orang tuanya sendiri ikut tidak suka. Bintang sinetron lainnya, Jihan Fahira juga akan menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Mau bagaimana lagi gitu loh. Saya protes juga memang penulis, sutradara, produsernya ngasihnya seperti kayak gitu ya gimana. Lagi pula bagi Jihan Fahira, karakter apapun akan diterimanya. Karakter yang dibenci penonton maupun disukai. Jihan mencoba untuk profesional saja. Itu memang mata pencarian saya, rezeki saya dari situ gitu loh. Kecuali kalau saya punya keahlian lain yang bisa menghasilkan uang, mungkin saya akan coba. Tapi sejauh ini saya konsentrasi dulu. Kembali kepada Cut Tari, karakter antagonis lebih menantang dibanding karakter protagonis. Artinya, bermain sebagai orang jahat atau yang sejenisnya, seni aktingnya lebih mengasyikkan ketimbang bermain sebagai orang baik-baik. Saya nggak bilang baik-baik juga terlalu mudah nggak gitu loh. Cuman kalau misalnya peran antagonis lebih bervariasi gitu loh. Bervariasi, antagonis itu variasi. Pemirsa, sekarang kita berbicara lebih jauh lagi. Bagi artis sinetron, kadang muncul rasa bosan dengan pekerjaannya yang isinya syuting melulu. Kalau sudah begini, yang membuat Jihan Fahira tetap mau bekerja adalah karena rasa tanggung jawabnya. Cuman kan ketutup dengan rasa tanggung jawab, ketutup dengan rasa butuh apa gitu. Di saat itulah Jihan membutuhkan suasana lain untuk mengatasi rasa bosannya syuting melulu. Ya pengen saya main sama teman-teman saya, ngilangin rasa boring gitu loh. Besok syuting ya mudah-mudahan udah fresh lagi. Ya main biliar. Itulah kegemaran Jihan Fahira. Tapi mengapa tidak mencoba menjadi penyanyi seperti yang dilakukan beberapa bintang sinetron lainnya? Mau sih, cuman suara saya nggak mendukung. Mau jadi penyanyi, saya tahu diri.
Inilah yang mestinya membuat kita angkat topi pada Jihan Fahira. Ia termasuk artis sinetron yang tahu diri sehingga tidak membuatnya nekat untuk mencoba menjadi penyanyi. Saya nggak berani, belum berani, belum punya mental untuk ke situ gitu. Pemirsa, sebuah sinetron panjang telah dimainkan oleh Dina Lorenza. Bahkan sampai sekarang masih diputar di RCTI, Gerhana itulah sinetron tersebut. Selama 100 episode membintangi Gerhana, tentu saja banyak cerita yang didapat oleh Dina Lorenza. Dina Lorenza dan sinetron Gerhana. 100 episode sudah sinetron ini diputar di RCTI. Dan 100 episode pula Dina Lorenza telah ikut membintanginya. Dari dulu sampai sekarang karakternya dalam sinetron tersebut tidak berubah. Jadi yang harus yang diem, harus yang, aduh pokoknya beda banget deh sama gue. Seperti yang dikatakannya barusan, aslinya Dina Lorenza bukan begitu. Tapi apa boleh buat, ia harus tunduk pada skenario. Karena harus 180 derajat berbeda dengan Peggy Melati Sukma. Inilah sinetron terpanjang yang pernah dimainkan Dina, dan ia mengaku betah. Kebetulan anaknya asik-asik bercanda mulu, bercanda mulu gitu. Jadi ya nggak ada masalah untuk itu nggak ada. Paling cuman boringnya kalau misalnya mungkin syutingnya ya, apa misalnya lokasinya jauh atau apa gitu-gitu. Cuman masalah itu. Tapi kalau anak-anaknya nggak, kita asik-asik. Keuntungan apa main dalam sinetron berepisode panjang? Salah satunya adalah membuat Dina Lorenza makin terkenal. Mungkin lebih gitu. Jadi orang-orang mungkin mengetahuinya lebih daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin waktu dulu pernah ada cerita yang juga paling panjang juga waktu itu RCTI juga Pandanu. Itu juga banyak, itu sekitar 2 tahunan. Itu juga lama kan. Jadi nah sekarang Gerhana lagi, jadi mungkin lebih dikenal lagi. Kemarin dikenal, sekarang lebih dikenal. Orang katanya pacarnya dapat karena dia penggemar Gerhana ya? Enggak. Ya, katanya dia penggemar Gerhana berat, terus akhirnya berusaha cari tahu, akhirnya kenalan, dan akhirnya sekarang jalan bareng. Dan akhirnya udah dilamar. Enggak, sebenarnya sih enggak Gerhana aja, mungkin sebelumnya lihat yang lain kali ya, apa gimana. Tapi pas kebetulan Toto Gerhana malah jarang ya lihatnya gitu. Udah jangan. Akan menikah gara-gara Gerhana. Wah, ya saya sih selalu kalau punya pacaran, selalu punya hubungan tuh serius. Pengennya sih ke arah sana. Tapi saya semua serahin ke atas gitu. Saya punya planning begini, tapi semuanya saya serahin ke atas deh. Kalau emang jodoh pasti nggak lari kemana.